Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen serta kakak sepraf dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek database yang saya buat dengan tema sistem pemesanan tiket bioskop yang saya beri nama Neon Cinema. Nah, tujuan dari database ini sendiri untuk mengelola data pengguna film bioskop, studio, jadwal tayang, kursi, serta semua pemesanan prosesnya lah secara terstruktur menggunakan database. Nah, untuk di sini sendiri saya membuat total adalah 9 table, yaitu pertama dari table user, juga ada table movies, table cinemas, table studio yang menyimpan data studio berada pada bioskop, kemudian table showtime. Nah, table showtime ini itu dibuat menyimpan jadwal-jadwal tayangnya film di studio tersebut. Kemudian jadwal table seats itu dia nyimpan data kursi-kursi yang tersedia, kayak kapasitas dalam satu studio ada berapa kursi. Kemudian pada table seats itu dia menyimpan data kursi yang ada di dalam studio. Kemudian table bookings dia menyimpan data transaksi selama pemesanan tiket itu. Nah, kemudian sendiri ada table booking seats, dia yang menghubungin antara data booking sama kursi yang dipilih oleh usernya sendiri. Nah, kemudian juga ada table booking logs. Nah, table booking logs ini dibuat cuma nyimpen catatan aktivitas booking yang bakal dibuat oleh trigger nantinya. Nah, dari atas ini sendiri ada table user. Nah, di table user ini dia nggak menjoin kemana-mana, nggak pakai foreign key, dia hanya pakai primary key. Di table movies juga, di table cinema juga. Nah, kemudian yang berbedanya di table studio itu dia ngambil foreign key dari cinema. Nah, dari table cinema, kemudian juga di table showtime ini dia ngambil foreign key dari dua table berbeda, yaitu di table movie sama table studio. Nah, di table sheet juga dia ngambil dari studio, foreign key dari studio. Kemudian di table booking di sini dia mengambil foreign key dari user ID sama showtime-nya, kayak jadwal-jadwalnya. Nah, di booking sheets juga dia ngambil booking ID, foreign key booking ID sama foreign key di sheet ID. Nah, di sini juga beberapa ada data-data yang telah saya masukkan. Jadi di sini sudah berisi berbagai macam data di dalam table tersebut. Sudah saya input sebelumnya. Nah, kemudian pada database ini juga saya menggunakan yang pertama itu adalah view. View-nya ini lebih ke nampilin jadwal filmnya. Dia kayak lengkap sama bioskopnya, studio, tanggal, sama harga-harga tiketnya. Nah, di sini saya menggunakan create view. View-nya itu ke jadwal film dengan mengambil ID, title-nya di judul film. Nah, namanya itu saya aliasin ke bioskop dan nama studionya juga. Ini menggunakan join, jadi dari movies ini ngejoin dari ID movie, dan studio juga ngambil dari ID studio, dan cinema juga ngambil dari ID cinemanya. Nah, di sini kita bisa jalankan. Nah, ini adalah tampilan pertama dari view pertama, yaitu view jadwal filmnya. Kemudian juga saya membuat view yang kedua, yaitu view riwayat pesanan. Jadi di sini akan bisa terlihat di dalam tabelnya akan ada data-data mengenai pemesanan-pemesanan yang udah di booking sama user atau sama pengguna yang udah dia pesan. Di sini saya memakai booking code dan name, title, total amount ini harga keseluruhan berapa yang total dia bayar. Kemudian ada payment status. Payment status ini bisa pending, bisa juga udah terbayar. Nah, from bookings kita ngejoinin user dengan user ID-nya, kemudian juga showtime dengan showtime ID, sama movies dari movies ID-nya. Nah, untuk tampilan table lengkapnya sendiri seperti berikut untuk view riwayat pemesanannya. Nah, di sini juga lengkap dari booking code,
name ini nama pelanggannya, title tuh title moviesnya atau judul filmnya, total amount nih berapa total biayanya. Nah, payment status di sini ada yang 2 udah paid, sama satu lagi masih pending dengan nama K. Nah, kemudian saya juga membuat function. Nah, di function ini saya membuat create function itu untuk total booking user. Nah, jadi di total booking user ini nanti akan terlihat berapa aja sih user yang udah ngebooking dengan ID segini. Jadi kita bisa panggil melalui ID-nya. Jadi bisa kita jalankan. Nah, di sini ternyata si user dengan ID 1 ini totalnya udah ngebooking 1 film. Nah, dengan user dengan ID 1 ini tadi dengan nama itu Tarik, dengan nama Tarik yang sebagai usernya. Kemudian selain total booking user juga saya membuat sebuah prosedur. Nah, prosedurnya ini saya ngebuatnya itu untuk booking user, buat ngenampilin daftar pemesanan berdasarkan ID pengguna. Kalau tadi kan lebih mencondong ke bagian jumlah pemesanannya yang dilakukan oleh seorang pengguna. Kalau sekarang itu buat daftar pemesanannya berdasarkan ID pengguna. Sebentar saya jalankan. Nah, di sini pada ID yang satu ini kita mendapatkan booking code, terus title ini judul filmnya, total mau 50.000 dan payment statusnya itu paid. Nah, jadi ini ngasih lebih banyak di data yang ditampilkan daripada tadi yang hanya jumlahnya saja. Nah, kemudian di sini juga saya membuat sebuah trigger. Triggernya ini buat ngecek total amount-nya, buat mastiin nih total pembayaran ini bernilai 0 atau negatif nih sebelum datanya disimpan. Nah, di sini akan saya jalankan untuk daily meternya. Yes. Nah, di sini itu SQL-nya bakal nge-execution error karena total pembayaran itu harus lebih dari 0, sedangkan yang tadi dimasukkan itu totalnya itu masih kurang daripada 0 ya kan. Dari trigger berarti ini kalau saya show trigger, nah dia bakal muncul bagian trigger mana nih yang tadi udah dilakuin. Nah, kemudian untuk trigger kedua ini saya bikinnya buat ngecatat aktivitas-aktivitas booking baru yang tadi udah otomatis ke table booking logs yang tadi udah saya buat. Kan saya membuat table booking logs, nah itu untuk simpenan si aktivitas booking baru ini yang saya buat dengan triggers. Nah, di sini bisa saya jalankan. Nah, berhasil. Kemudian bakal kita select. Nah, di sini bakal keluar ID, booking ID, log message sama created ad-nya itu timestamp-nya. Jadi kapan nih si user ini ngebooking logs-nya. Nah, kalau yang ini dia berhasil masuk ke dalam table booking logs yang sudah saya buat sebelumnya. Berarti trigger yang kedua ini juga berhasil. Nah, selanjutnya ini ada query kompleks. Nah, di query kompleks ini saya membuat 3 query kompleks tapi dengan function atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, dari query kompleks yang pertama ini saya menggunakan join 6 table untuk nampilin informasi lengkap lah buat transaksi pemesanan tiketnya, mulai dari name, title ini judul filmnya, name as bioskop, name as studio, sama total amount. Nah, di sini saya ngejoinin 6 table sekaligus mulai dari booking, user, showtime, movie, dan lain-lainnya buat nampilin informasi lengkap transaksi pemesanan tiketnya. Nah, di sini bisa saya jalankan langsung. Nah, di sini akan keluar mulai dari nama customer atau nama penggunanya, kemudian title ini dari judul film-filmnya, terus bioskopnya, studio yang dipakai, juga total amount itu total pembayarannya. Nah, di query kompleks kedua ini ada yang berbeda, yaitu saya menggunakan subquery buat nampilin film-film yang
punya rating di atas rata-rata. Nah, jadi ini jadi saya ini menggunakan average untuk subquery ini. Dan karena tadi juga di bagian movies itu udah saya buat kolom ratings. Nah, jadi kita tinggal panggil aja select all from movies, jadi menyelect semuanya, ngambil semuanya dari movies dimana ratingnya itu yang di atas rata-rata. Kemudian akan keluar kolom di bawah ini. Jadi yang di atas rata-rata itu terdapat 2 film, yaitu Dune Part 2 dengan genre sci-fi, durasinya 166, ratingnya itu di 8,8. Kemudian juga ada yang kedua yaitu Avengers Endgame, genre action, ratingnya itu 8,4. Jadi ya dengan rating 8,8 dan 8,4 di dua film ini itu dia sudah di atas rata-rata atau di atas average. Nah, untuk query yang terakhir itu saya menggunakan group by dan fungsi agregasi buat ngitung jumlah bookingnya sama total transaksi dari setiap pengguna, dari semua penggunanya. Nah, untuk query yang ini saya tuh menyelectnya dari nama yang di countnya ini dihitungnya itu dari ID dengan jumlah bookingnya yang akan dikeluarkan dengan jumlah bookingnya, sama di sum juga atau dijumlahkan semua total amount-nya, semua yang ia pesan pembayarannya dan atau harganya as total transaksi sebagai total transaksinya nanti. Nah, saya ini ngambil dari users di join ke table bookings, ngambilin dari user ID-nya. Nah, maka hasilnya akan keluar yaitu dari nama, kemudian jumlah bookingnya dari masing-masing customer ini berapa jumlah tiket film yang ia booking atau dia beli, kemudian juga terdapat semua total transaksinya, berapa nih harga yang dia bayar. Nah, di sini terdapat 3 customer yaitu dari Tarik, Danish, dan Kai dengan jumlah booking 2, 1 dan semua total transaksinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai database dalam project pemesanan tiket bioskop di Neon Cinema ini. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan jelas. Sekian dari saya, Ahmad Tarik Ibzila. Terima kasih.